Ferdy Sambo akan segera disidang, bisa dijatuhi hukuman mati. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu, nanti boleh diliput. Kalau menurut saya sih lebih bagus disiarkan langsung ya, jadi biar kita semua tahu akhirnya kayak gimana, karena kan kasusnya sendiri sudah berjalan udah lama tuh. Jadi alangkah baiknya memang disiarkan langsung gitu, jadi biar masyarakat pada tahu. Bagus sih bakal disiarin terbuka, karena mungkin supaya publik bisa ngelihat juga gimana perkembangan dari kasus ini. Kayak gitu. Karena ini udah jadi case yang se-Indonesia juga tahu ya Mas, publik sudah mengetahui semuanya. Saya pikir sebaiknya untuk transparansi ya sidangnya sih bisa di-hold secara terbuka aja sih Mas, supaya mungkin nanti hasilnya hukumannya sesuai atau enggak, masyarakat bisa menilai dari transparansi tersebut aja sih. Kami harap media mendukung kami keluarga atas pembunuhan kepada anak kami Yosua, agar terungkap kebenaran dan keadilan di hukum negara kita. Nama hakim sudah ada, jadwal persidangan juga sudah ada, dan rencananya persidangan akan dilakukan secara online dan terbuka. Ya, kita bersyukur, kita berharap sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, masyarakat bisa melihat, mendengarkan, atau menyaksikan melalui media. Ya, artinya apa? Bahwa saya lihat jaksa-jaksa terbaiknya juga diturunkan, hakim-hakimnya juga walaupun jauh di bawah angkatan saya semua, tapi sekarang mungkin selatan saya beberapa nama hakim itu dikenal pernah menangani perkara-perkara menarik ya, yang juga kita acungi jempol lah beberapa hakim itu. Kita berharap betul-betul persidangan ini adalah independen, imparsial. Jadi betul-betul hakim menggunakan kebebasannya tanpa tekanan, kemudian juga dia tanpa memihak kepada siapapun. Kalau salah ya salah, hukumannya berat ya berat, kalau ringan ya ringan. Karena setidak-tidaknya tiga hakim ini di kota-kota besar yang berpengalaman, saya pikir perkara 340 ini bagi mereka tidak asing lah, tidak susah gitu kan. Apapun juga kalau nanti kelak ada saksi berkelit dan berkilah, saya pikir ini bisa menangani. Jadi tinggal sekarang sebenarnya kan sering saya katakan, ini ya tinggal pilihan aja hakim ya, terhadap terutama FS, berani menjatuhkan mati, seumur hidup, atau penjara, tinggal itu. Hukuman atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J diperkirakan akan berjalan cukup ketat. Kaula muda, bahkan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho mengatakan, kemungkinan Ferdy Sambo dijatuhi hukuman maksimal dalam kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sangat terbuka lebar. Masih sangat mungkin Ferdy Sambo dijatuhi hukuman maksimal. Ini kan belum pembuktian, menurut Hipnu mengutip dari Kompas.com. Adapun hukuman maksimal terhadap tersangka kasus pembunuhan berencana berupa hukuman mati, kaula muda. Tersangka juga terancam penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hipnu juga menambahkan, berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Sambo dan tersangka lainnya akan memperhitungkan pembuktian di persidangan. Diketahui, Sambo mengaku bahwa motif melakukan pembunuhan kepada Brigadir J karena melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Jika Sambo dan Putri dapat membuktikan bahwa tuduhan kekerasan seksual itu benar adanya, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para tersangka akan menjadi lebih ringan. Namun, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, Sambo dan tersangka lainnya dipastikan dijatuhi hukuman maksimal. Ditambah lagi, berkas perkara kasus kematian Brigadir J akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang artinya proses peradilan kasus ini di meja hijau sebentar lagi dimulai. Hipnu pun menekankan bahwa hukuman para tersangka sangat bergantung dari penilaian hakim terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan. Hipnu juga memprediksi proses di pengadilan akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Artinya Desember mendatang kasus Sambo dan kawan-kawan seharusnya sudah rampung. Mudah-mudahan 3 bulan selesai
Karena kalau sampai upaya paksa lebih dari itu, maka terdakwa harus dilepaskan, ujar Hipnu. Tidak hanya itu, Kaula Muda, Komisi Kejaksaan atau Komjak RI memastikan bahwa persidangan Sambo dan tersangka lainnya akan berjalan dengan ketat. Ketua Komjak RI, Barita Simanjuntak, mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar pelaksanaan tugas Komjak dan penanganan kasus Verdi Sambo berjalan dengan baik. Barita juga menyampaikan akan ada 5 komisioner yang ditugaskan melakukan pemantauan sidang secara langsung. Pemantauan berlangsung diperlukan untuk melihat, mendengar, dan mengetahui dinamika yang terjadi di ruang sidang. Kita tunggu persidangan Sambo dan kawan-kawan ya, Kaula Muda. Awal mula Verdi Sambo sebar rekayasa kasus pembunuhan Yosua. Terungkap bagaimana awal mula Verdi Sambo menyebar rekayasa terkait pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo menyebar rekayasa pertama ke Hendra Kurniawan. Tentang rekayasa kasus ini terungkap dalam petikan surat dakwaan Hendra Kurniawan yang dicantumkan di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa mengatakan Verdi Sambo memang memiliki niat untuk merekayasa peristiwa pembunuhan ini. Saksi Verdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Bunyi petikan dakwaan. Dalam petikan dakwaan disebutkan bahwa Verdi Sambo memerintahkan Hendra untuk segera datang ke rumahnya di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Hendra kemudian tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian bertemulah keduanya. Saat pertemuan, Sambo mengatakan istrinya dilecehkan. Mulailah Sambo merekayasa cerita sesuai dengan berita yang tersebar pertama kali. Saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Verdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Verdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Verdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer, Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Verdi Sambo. Tulis dakwaan. Sambo saat itu mengatakan Richard membalas tembakan Yosua. Tembakan Richard mengakibatkan Yosua tewas. Sambo merekayasa kasus saling tembak-menembak antara Richard dan Yosua, padahal peristiwa itu tidak ada. Sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Verdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan. Katanya, setelah selesai mendengarkan cerita dari Verdi Sambo, Hendra menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali yang saat itu menjabat Karo Provos Div Propam Polri yang telah datang terlebih dulu di tempat kejadian di rumah Verdi Sambo bersama-sama dengan Susanto selaku Kabagakum Provos Div Propam Polri saat itu. Diketahui sidang Hendra Kurniawan akan digelar pada 19 Oktober tahun 2022. Namun surat dakwaan Verdi Sambo dan kawan-kawan sudah dilampirkan di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra Kurniawan akan didakwa melanggar pasal 49C, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.